masjid yang dibangun dengan unsur takwa dari awal pendiriannya, di mana di dalamnya segala sesuatunya ada. Kenapa masjid kekurangan dari jamaah? Kalau untuk Ramadan, kira-kira masjid tidak pernah kekurangan jamaah. Kalau kita kaji-kaji, kenapa masjid sempat kekurangan jamaah? Dan kalaupun masjid itu ramai hanya pada waktu pelaksanaan sholat Jumat saja dan pada pelaksanaan sholat fardu saja. Karena kita menganggap bahwa masjid itu hanya untuk tempat kita sujud saja, tempat kita meminta kepada Allah itu saja. Padahal masjid ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surah An-Nur ayat 36, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Artinya fi buyutin, di rumah-rumah, termasuk di masjid-masjid, di musola-musola, di halaqah-halaqah zikir yang telah diizinkan Allah. Jadi pembangunan sebuah masjid ini, Bapak dan Ibu, harus juga mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hanya saja membangun masjid tersebut berlomba-lomba. Ada pengembangan sebuah perumahan, lalu dibikinlah sebuah masjid ataupun musola. Ada sebelahnya lagi, kan mungkin sekitar 30 rumah, kemudian bikin lagi satu musola, tempat ibadah lagi. Namun kebanyakan yang datang ke musola yang kita bangun baru-baru ini cuman paling banyak 2 ataupun 3 orang yang akan mengisi. Kita lebih memfokuskan kepada infrastrukturnya, kepada bangunannya, kepada fisiknya, tanpa kita mau membangun orang-orang yang akan memasuki masjid tersebut. Kita contohkan saja tidak jauh-jauh, awak yang ada di Siko saja lah. Perumahan di bawah lihat kiri kanan, depan belakang, itu anak-anak itu mungkin boleh dibilang ratusan yang akan menjadi generasi penerus. Namun sangat minim sekali dengan pendidikan agama, dengan pemahaman tentang keagamaan. Banyak dari antara anak-anak kita yang terbentur masalah pendidikan agama, sementara kita untuk pendidikan formal kita fokuskan. Nah, inilah salah satu yang terjadi. Yang kedua, adanya kesenjangan. Kesenjangan itu antara mungkin dari pengurus dengan jamaah sendiri. Makanya masjid tersebut bukan hanya tempat ibadah saja, namun masjid tersebut dibangun adalah untuk syiarnya agama Allah. Masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun dengan unsur takwa dari awal pendiriannya, di mana di dalamnya segala sesuatunya ada. Ada kita dari berbagai macam pemahaman, tidak satu pemahaman saja. Ada Muhammadiyah, ada orang tarekat, ada orang jemaah tabligh, ada salafi. Banyak. Ada yang umum saja, sekedar saja. Lalapin kewajiban Allah, sah-sah saja masuk masjid. Berkumpul di satu masjid yang dibangun dengan unsur takwa dari awal pendirian. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatahharu. Di dalamnya kita dapati orang-orang yang senantiasa ingin membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya. Semisal masjid kita ini ramai, pemahaman kita sini berbeda-beda. Namun terhimpun dalam suatu wadah yang namanya Masjid Al-Mukarramah. Ada yang berzikir, ada yang bertasbih, ada yang gemar membaca Al-Quran, ada majelis ta'lim, ada musyawarah tilawatil Quran, dan bahkan untuk acara rapat musyawarah kita adakan di dalam masjid ini.
Inilah yang dimaksudkan oleh Allah sebagai salah satu kategori masjid takwa, masjid yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid kita ini. Lalu kenapa kita sepi dari jamaah? Karena kita tidak mau lagi mengaji dan menggali apa sebetulnya agama kita ini. Pemahaman kita hanya terbentuk kepada setelah kita melaksanakan sholat sudah beribadah sudah puasa sudah naik haji sudah. Kita tidak mau lagi memahami agama kita dengan betul-betul memahami akan agama itu sendiri. Bagaimana sebetulnya Islam ini? Banyak yang perlu kita bahas sebetulnya. Apalagi kalau kita hanya sekedar pelaksanaan ibadah kita hanya sebagai ukur kewajiban saja. Datang pada sholat fardu, selesai sholat keluar. Padahal niat kita masuk Masjid Al-Mukarramah dari rumah, niatnya sholat berjamaah. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Niat awak. Ya bu, itu niat kan? Sholat berjamaah mengikut imam. Tak salah kan niatnya? Kalaulah kita niat kita seperti itu mengikut imam, lalu kenapa kita tinggalkan imam yang belum selesai di sejadahnya? Apa yang hilang? Kira-kira kalau niat awak tadi mengikut imam diterima tak supaya awak kalau awak tinggalkan imam sebelum imam selesai? Logika awak itu tidak. Kalau awak mau memahami agama tersebut secara keseluruhan, Islam yang secara kafah itu bagaimana? Niat dipasang mengikut imam, ikuti imam itu sampai selesai. Kita selaku makmum duduk enak di belakang. Mau imam salah, mau imam benar, dia yang bertanggung jawab. Kita tetap mendapatkan ganjaran dari sholat berjamaah kita. Makanya dianjurkan kita sholat berjamaah tersebut karena ada sisi yang positifnya, karena bagus, karena mantap tujuannya itu, yaitu menjaga tali silaturahim, menjaga kekompakan ukhuwah Islamiyah kita sesama mukmin. Ikutilah imam kita sampai selesai. Kalau imam masih di situ, tunggu dulu bergerak. Jangan tinggalkan imam. Ini menghilangkan sebuah ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah pertama sekali diutus ke muka bumi. Apa dia? Ilmu akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak yang sekarang mulai hilang dari kita manusia akhir zaman ini, termasuk akhlak kita terhadap imam yang memimpin kita beribadah. Ini contoh kecil saja. Kalau di kajian tasawuf ahli sufi menyampaikan adab itu lebih tinggi daripada amalan. Setinggi apapun amalan kita, kalau etika kita, akhlak kita tidak ada terhadap imam tersebut, maka percuma kita sholat berjamaah. Bagusnya kita sholat sendiri di rumah. Jadi memahami agama ini betul-betul harus kita pahami. Walaupun pelan-pelan asal. Belum lagi nanti itu disampaikan pula tentang khususnya sholat. Kata Rasul, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholat akan sebagaimana kita melihat aku sholat. Bagaimana pemahaman kita tentang melihat Rasul sholat? Apakah cuma gerakannya saja yang kita ikuti? Kita tidak hidup sezaman dengan Rasul. Betulkah gerakan Rasul seperti itu? Nah, ditambah lagi nanti sholat Rasul itu bagaimana? Antal mauta qabla mauta. Matikan dirimu sebelum mati. Apa alasannya? Karena yang diterima nanti daripada kita ini adalah sholat kita yang khusyuk tersebut. Makanya banyak juga orang yang celaka dengan sholatnya. Fawailul lil musallin. Celaka kita dengan sholat kita sendiri. Makanya kalau sholat yang kita laksanakan ini tidak connect kepada Allah, tidak terhubung kepada Allah, maka sholat kita ini tidak akan pernah mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Padahal sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini urusan hati, urusan qalbu yang harus kita benahi agar bisa ibadah tadi connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang menyebabkan
masjid kekurangan daripada jamaah, tidak banyaknya jamaah yang datang ke masjid. Yang ketiga, kita para jamaah ini tidak lagi mau mendengarkan kajian-kajian setelah selesainya sholat pagi. Kita cuma datang ke masjid, ikut sholat, sudah selesai pulang. Padahal majelis ilmu tersebut yang paling banyak adalah di dalam masjid. Berkumpulnya para orang-orang saleh banyaknya di dalam masjid. Jadi Bapak pengurus, ini perlu kita benahi bersama agar masjid yang sudah betul-betul megah ini tidak sia-sia nantinya. Banyak tanggung jawab kita. Allah ingatkan kepada kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Wal yakhshal ladzina law taraku min qalbihim dzurriyyatan bi'afa. Hendaklah kita para orang tua ini tidak meninggalkan generasi penerus kita di dalam keadaan lemah. Pendidikannya, jabatannya nanti, hartanya, ekonominya, mereka tidak boleh lemah. Terutama yang Allah ingatkan kepada kita semua, lemahnya mereka akan akidahnya, lemahnya mereka akan keimanannya. Kita sudah hidup di penghujung zaman. Kalaulah iman mereka, akidah mereka tidak kokoh dan tancap di dalam kalbunya, tidak ada yang mampu menyelamatkan mereka nanti di saat huru-hara akhir zaman, di saat huru-hara sakaratul maut. Jadi bagi bapak pengurus yang ada di masjid, ini kita benahi bersama-sama, kita bentuklah satu sistem bagaimana supaya masjid kita ini ramai. Dan untuk kita semua bapak dan ibu yang berbahagia, jaga selalu kerukunan kita, walaupun berbeda di dalam pemahaman, namun di dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita jangan pernah itu menjadi alasan kita untuk berpecah belah. Jaga terus silaturahim kita. Karena kalau kita kajikan panjang-panjang lagi, panjang lagi masalahnya. Kita datang ke masjid, salat berjamaah. Kata Allah di dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, bayarkan zakat. Logika kita saja, kalau kita setelah melaksanakan sholat, ada kotak lewat isi di waktu, logika. Tapi kan seterusnya kita membawa duit ke masjid di saat melaksanakan sholat ibadah, lalu seminimal-minimalnya senyumlah dengan saudara kita. Dan kita masuk ke masjid bantu orang yang paling khusyuk pada sembahyang. Ada saudara kita, ada hablum nabah wa hablum nas di saat pelaksanaan sholat tersebut. Jadi mungkin demikian saja pada malam yang berbahagia ini, sekedar mungkin kita punya di rumah, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, terutama bagi yang menyampaikan mungkin bisa menjadi lebih kita untuk mendalami anak kita sendiri untuk lebih memahami hakikat daripada ibadah yang kita laksanakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.